Nah, sebenarnya yang sudah kita pelajari itu masih kelanjutan dari materi hukum Kirchhoff dan hukum Ohm yang kita pelajari sebelumnya. Nah, kalau kita kemarin kan sudah belajar tentang rangkaian. Rangkaiannya kemarin ada berapa macam? 2. Halo. 2. Apa aja, Fer? Lila ngomong dong, Lil. Nggak cuma begini, Lil. Apa aja, Fer? Seri dan paralel. Seri dan paralel. Coba Putri, apa sih bedanya rangkaian seri dan rangkaian paralel? Siapa yang sudah mempelajari videonya Bu Astri? Belum lihat. Saya Alven, terima kasih. Oke, kalau yang sudah mempelajari pasti tahu bedanya apa ya rangkaian seri dan paralel. Putri kok malah menghilang. Lila, apa bedanya Lil rangkaian seri dan paralel? Evelyn, apa Evelyn bedanya rangkaian seri dan paralel? Yang seri itu lurus, yang paralel itu atas bawah. Pokoknya itu yang aku ingat. Paralel juga lurus, kalau gambarnya lurus dia lurus loh, lurus gitu atas bawah. Ya gitu intinya. Itu intinya. Yang Lila, penting aku paham. wajahmu mana? Evelyn, wajahmu mana Evelyn? Hah, gimana Bu? Wajahmu mana wajahmu? Nah gitu dong, oh udah gitu. Nggak boleh ditutup loh. Oke Lila, mungkin tadi mau menjelaskan sudah gini-gini. Ayo Lil, dijelaskan Lil yang gini-gini tadi. Alven, oke. Alven mau menjelaskan, sudah angkat tangan. Kepencet. Kepencet. Bedanya Kalau seri itu lurus, kalau paralel itu bercabang. sama aja tadi itu juga lurus. Kalau seri itu cuman satu arus, maksudnya ya pokoknya bisanya cuma satu. Tapi kalau paralel itu bisa banyak, bisa jalurnya untuk biar listriknya lewat tuh banyak gitu. Jalurnya banyak kalau paralel. Kalau seri cuman satu tok dah. Oke. Kalau rangkaian seri itu setiap hambatannya, ya kan? Setiap hambatannya itu tidak memiliki titik cabang. Sedangkan kalau paralel hambatannya memiliki titik cabang, ya enggak? Sudah terlihat? Terlihat ya? Oke, ini seri. Ini seri. Belum? Yang lain sudah melihat atau belum? Sudah. Ini bedanya ya, seri. Kemudian yang ini adalah rangkaiannya paralel. Perbedaannya bukan lurus dan atas bawah ya. Nah, kalau ditanya apa sih bedanya rangkaian seri dan paralel? Kalau seri ini setiap hambatannya ini mengalir dalam satu rangkaian yang tidak bercabang. Ini kan tidak ada cabangnya. Sedangkan paralel itu rangkaiannya itu disusun dengan memiliki titik percabangan. Tadi yang dikatakan Luvena, cabangnya bisa banyak, tergantung rangkaiannya mau seberapa banyak. Nah, yang paralel ini memang ciri khasnya adalah kalau seri itu yang kamu bilang lurus, tadi artinya tidak punya cabang, tadi lurus saja. Itu cirinya ya kalau bahasa sehari-harinya. Kemudian kalau yang paralel itu atas bawah, jadi susunannya itu atas bawah. Padahal sebenarnya tidak juga harus atas bawah gitu ya. Cuman yang paling gampang untuk melihat memang
atas bawah. Apakah hambatannya itu hanya boleh disusun 3 saja? Boleh lebih. Boleh lebih. Oke ya, boleh lebih. Ini kan hanya contohnya Bu Astri 3, gitu ya. Alasannya kenapa Bu 3? Supaya Bu Astri nggak capek gambarnya, supaya Bu Astri nggak capek nulis, gitu. Ya, ini boleh 6, boleh 10 dan sebagainya, gitu ya. Ini seri, kemudian ini yang paralel. Ingat ciri-cirinya adalah kamu melihat titik cabang. Kalau seri tidak punya titik cabang, Bu, apakah seri itu gambarnya hanya gini? Tidak. Boleh kok atas bawah juga boleh. Yang penting tidak tercabang. Nah, bedanya apa sih? Misalnya nih, ya, misalnya Bu Astri kalau gambarnya begini. Nah, ini ada hambatan R1, ini R2. Ini kira-kira seri atau paralel? Seri. Kenapa seri, Mario? Kan itu langsung nggak bercabang. Betul, ini hanya ditekuk saja, tidak bercabang. Nah, jadi Bu, apakah seri itu hanya lurus begini, tidak atas bawah? Tidak. Ini juga bisa kita buat atas bawah. Gitu kan, yang penting tidak ada titik percabangannya. Sedangkan yang ini atas bawah, karena ini ada cabang di sini, ya kan? Ada cabangnya di sini. Nih, ada cabangnya di sini. Itu jelas ya. Nah, perbedaannya lagi adalah kalau pada rangkaian seri yang besarnya selalu sama adalah arusnya. Jadi mau disusun seberapa banyak pun hambatannya, besar arus yang mengalir pada rangkaian seri besarnya selalu sama. Nah, kalau pada rangkaian paralel yang besarnya selalu sama, apakah arusnya? Kalau di rangkaian paralel yang besarnya selalu sama, rangkaian siapa? Arus atau tegangan? Ana suaranya nggak jelas, nah. Apakah suaranya Bu Astri bisa terdengar? Bisa. Oke, bisa. Sekarang kalau di rangkaian seri tadi yang besarnya selalu sama, besarnya siapa? Arus. Arus. Kalau di rangkaian paralel yang besarnya selalu sama siapa? V. V, tegangan atau beda potensial, ya kan? Nah, di sini. Makanya ISS ini artinya seri. Kalau P ini artinya paralel, gitu ya. Kalau V-nya itu selalu sama, berarti tegangan di R1, tegangan di R2, dan tegangan di R3 besarnya akan selalu sama. Sedangkan pada rangkaian seri, arus di R1, arus di R2, arus di R3 besarnya yang sama, yang berbeda tegangannya. Kalau pada rangkaian paralel yang besarnya selalu sama adalah tegangan, tetapi arusnya berbeda. Sedangkan ini R1, R2, R3 kalau mau diganti dengan satu hambatan, cara menghitungnya ya seperti ini. RS itu sama dengan R1 tambah R2 tambah R3. Sedangkan kalau paralel itu adalah 1 per RP, rangkaian paralel. Nah, 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Sampai di sini jelas? Ada pertanyaan? Kalau tidak ada pertanyaan, siapa yang belum mengerjakan soal latihannya? Wah, masih banyak sekali yang belum mengerjakan soal latihannya. Kenapa kok belum mengerjakan?
Nah, Leta Putri, kenapa? Siapa yang sudah mengerjakan? Terima kasih, Bu Asri ucapkan yang sudah mengerjakan. Oke, sekarang kita lihat untuk pertanyaan yang pertama. Kira-kira kalau rangkaiannya seperti ini, rangkaian apa ya? Seri. Seri, ya, seri. Berarti besar hambatan totalnya berapa? 9. Hambatan, oh iya salah. 9. Belum, hambatan 9 toh. Tuh. Kok hambatan toh? Bener enggak toh? Caranya bagaimana, Luve? Hambatan ki? 2 Apa, Fe? ditambah Satu, 3 tambah 4. Iya, kan kembali lagi ke sini, ya kan? Nah, nih R pengganti R1 tambah R2 tambah R3. Oh iya Berarti udah kan bener. kelihatan, ya kan? Berarti ini ya kan? Berarti ini R penggantinya 9 weh. ya R1 tambah R2 tambah R3. Ya. R1-nya 2 tambah 3 tambah 4 sama dengan 9 apa? Om. 9 ohm. Oke? Paham? Paham. Oke, sekarang yang besarnya arus pada rangkaian. Berapa ya? Wah, gampang banget ini. Ayo. 9 Dari mana dapat 1? 9 bagi 9. Dari mana 9 bagi 9. 9? P bagi R. Ya, Ya kan? I itu kan sama dengan V per R. R. V-nya sudah ketahuan belum? Tahu dong ini. Ya kan? Tinggal masukin. R-nya, ini R pengganti yang sudah kita hitung tadi. Masukin berapa? 9 per 9 Nah, berarti sama dengan 1 ampere. ampere. Oke, sekarang besarnya tegangan pada masing-masing hambatan. Berarti tegangan di R1, tegangan di R2, tegangan di R3. Ini tanpa menghitung juga udah kelihatan. Iya. Iya, berapa? Ayo. 2, 3, 4. Betul, dari mana sih dapatnya R1, 2, R3, 2, 3, 4? I kali R. Iya, ini kan V itu kan sama V, ya V itu kan sama dengan I kali R. Ya kan kalau V1 ya I1 kali R1, ya kan? I-nya sudah kelihatan 1. 1 dikali berapapun pasti hasilnya ya bilangan itu Saja. sendiri, ya kan? V1, I-nya 1, R-nya 2, berarti sama dengan 2. Kemudian yang V2, berarti I-nya kan 1, R2-nya 3, berarti sama dengan 3. V3, I-nya 1, R3-nya 3, berarti sama dengan 3 volt. Gampang bukan? Gampang, tapi masih banyak yang belum mengerjakan. Siapa yang benar nomor 1? Saya. Ya. Hebat. Oke, sekarang kita lihat yang nomor 2. Yang nomor 2 ini rangkaian apa ya? Paralel. Pintar. Berarti hambatan totalnya berapa? 1. Dari mana dapat 1? 12 per 12. Oke, ini ya A. Yang A itu kan kalau ini paralel berarti rumusnya kan 1 per RP, ya kan? Berarti 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Masukkan 1, R1-nya berapa? 2. R2-nya berapa?
1/3. R3-nya berapa? 1/6. Karena ini hambatannya, karena ini hitungan pecahan, berarti penyebutnya harus Disamakan. disamakan, ya kan? Kalau penyebutnya disamakan, ini bisa kita jadikan berapa? 6. 6, 2 jadi 6 berarti kali 3. Berarti 1 kali 3, 3. Bu Asih nggak mau menjelaskan ini ya. Bagaimana cara dapat 3, dapat 2, dapat 6. Itu pelajaran matematika. Yang 3 jadi berarti kan ini 2. Ya kan, tambah 1. Berarti sama dengan 6 per 6. 6 sama dengan 1 Ampere. Ohm. 1 ohm, Bu. Salah. ya kan? Nah, karena sama ya 1. Tuh, sampai sini paham? Paham dong. Oke, sekarang besarnya arus berapa ya? Tiga. Dari mana dapat 3, Glo? Dari VT per RT. Betul, kita sudah ketemu nih penggantinya ini. Kalau diganti itu besarnya hanya 1 ohm. Ya kan, besarnya hanya 1 ohm sehingga arusnya berarti kan I sama dengan V per R. V-nya ini udah ketahuan 3. R-nya 1, ya sudah, ini 3 ampere. Sekarang, berapa besarnya arus pada masing-masing hambatan? 1,5. Ya, kalau arus pada hambatan 1, berarti pada R1, berarti V1 per R1. V1-nya berapa? Di mana-mana V kan selalu sama. Ya kan tadi kalau ada paralel itu V-nya selalu sama besarnya. Berarti masukin 3 per 2. Sama dengan 1,5 apa? ampere. I2. V2 per per R. 3/3. Betul, pinter. Sama dengan 1 ampere. Berarti yang I3 berapa ya? 3/6, 0,5. R3 berarti 3 per 6 sama dengan 1 per 2. Ini sama dengan 0,5. Nah, ampere. Siapa yang benar nomor 2? Saya. Hebat. Bu, tapi tidak tadi Soal yang terakhir, kalau Bu Asri cek-cek tuh kebanyakan yang agak-agak salah itu di nomor 3. Iya, Bu. Iya ya. Nah, kalau nomor 1 dan nomor 2 pasti bisanya, pasti benarnya kalau Bu Asri cek sekilas. Nah, nomor 3 itu rangkaiannya apa ya? Campuran. Campuran, betul. Campuran. Ada rangkaian paralel dan ada rangkaian seri. Nah, untuk menghitungnya itu dari mana? Nih, jika arus yang mengalir melalui R3 sama dengan 3 ampere, berarti R3 di sini 3 ampere, besarnya sumber tegangan. Ya, sumber tegangannya ini, berarti kalau V itu rumusnya apa sih kalau cari sumber tegangan? V itu kan V sama dengan I kali R. I kali R. Ya kan? R-nya itu, lihat, sekarang kita lihat. Kalau ini kita ganti, kira-kira nanti ini itu akan jadi rangkaian apa sih? Seri. Rangkaian seri.
Kalau ini sudah kita ganti, ini akan jadi rangkaian seri. Sedangkan hambatan pada R3 ini sudah diketahui arusnya. Ya kan, jadi arus yang mengalirnya ini sudah diketahui. Berarti ini bisa nggak langsung dikerjakan? Bisa. I-nya berapa? 3. 3. Betul. R-nya berapa? 3. 3. Berarti sumber tegangannya 9. 9 volt. Sekarang besarnya arus yang melewati hambatan 1 dan 2. Melewati hambatan 1 dan hambatan 2. Ini rangkaiannya apa? Seri. Berarti I1 dan 2 itu kan rumusnya adalah V per R. Yes. V-nya sudah diketahui belum? V-nya sudah diketahui. Sudah. Sedangkan R-nya ini ada berapa R-nya? 3. Ada 2, kan hanya 1 dan 2. Oh, Ya kan? Berarti ini kan sama saja dengan V per R1 tambah Dua. 2. V-nya berarti 9 per R1-nya 2. 2 tambah 4. 4. Sama dengan 9 per 6. 6. 6. Kecilin. 3 per 2. sama dengan 1,5 Ampere. Siapa yang benar? tidak ada. Saya salah. Salah. Bu Asih yakin tidak salah karena tidak melihatnya. Iya. Ya, Nah, itu satu-satu, Bu. Tidak langsung jadi. Oh, Sama kayak Evelyn. Nah, ya toh. Enggak apa-apa, namanya belajar. Enggak iya apa-apa. betul. Namanya belajar. Oke, sudah? Oke. Paham? Paham. Sekarang Paham, Bu. kalau misalnya Bu Asri punya rangkaian begini, tanyanya nggak aneh-aneh, hanya tanya berapa rangkaian pengganti, berarti rangkaian totalnya ini kalau diganti hambatan totalnya berapa? Ya, kalau kamu di dalam soal ketemu soal yang seperti ini memang kemarin tidak ada Bu Asri jelaskan, jadi memang sengaja Bu Asri mau jelaskan di sini. Nah, dilihat ini rangkaiannya macam-macam, ya enggak? Ada rangkaian apa? Seri paralel. Seri paralel. Kalau punya rangkaian seperti ini, berarti kalau ditanya berapa hambatan penggantinya, kita ngitungnya harus satu-satu. Ya, hitung satu-satu. Kira-kira mana dulu yang paling bisa kita lakukan menghitungnya? Sekarang, ini kita lihat yang kedua. Apakah ini bisa kita hitung yang ini? Bisa. Bisa. Yakin? Sekarang kalau bisa, ini kira-kira rangkaian apa ya ini ya? Seri paralel. Nah, rangkaiannya seri paralel. Hati-hati. Ini tidak bisa langsung kita kerjakan. Mengapa? Karena di sini ada paralelnya. Ini antara ini, yang ini, itu rangkaiannya apa sih? Seri. Hati-hati ya, ada rangkaian seri sehingga tadi belum bisa kita kerjakan. Nah, yang ini supaya kamu nggak bingung kita kerjakan dulu. Berarti ini rangkaian seri. Misalnya kita ganti RE1. Berapa? Berarti kan sini R1 tambah R1. R1 2. Misalnya ya, berarti oke. Sekarang kita supaya tidak bingung, kita urutkan ya. Misalnya di sini R1. Ini kita anggap R2. Ini kita anggap R3. Yang ini kita anggap R4.
Yang ini R5. Tulisannya Bu Asri kelihatan ya? Nggak Lihat, terlalu, tapi nggak apa-apa, Bu. R6. Kemudian yang ini R7, kemudian yang ini R8. Oke? Berarti misalnya kita mau ganti yang biru dulu ya. Berarti R1 ini berarti berapa dan berapa? R5 tambah R6. 6. Berarti R5-nya 6, R6-nya 6. Berarti sama dengan 12. 11. O. Ya kan? Nah, ini kalau digambarkan, berarti kan ini jadinya gini. Ya kan, karena ini dan ini sudah jadi satu, berarti ini di sini. Berarti ini kita anggap berarti ini RS1. Ya. Ya enggak, sudah lebih sederhana. Sekarang kira-kira kalau sudah seperti ini, mana lagi yang kita bisa hitung? R7, R8. Di sini juga boleh, yang ini juga boleh. Ya kan? Nah, misalnya kita hitung dulu, misalnya kita hitung yang ini dulu ya. Ini kalau kita menghitung yang ini berarti rangkaiannya secara apa ini? Paralel. Paralel. Ya, paralel berarti misalnya kalau yang ini kita anggap RP1. Oke. Berarti kalau RP1 berarti 1 per RP1 sama dengan 1 per. Ini kita tadi ada di sini berarti R1 tambah 1 per R2. tambah 1 per R3. 3. Masukkan. R1-nya berapa? 6. R2-nya? 6. R3-nya? 6. Jadi penyebutnya sudah sama, tinggal dihitung. Berapa ini? 3 per 6. 3 per 6. 3 per 6. Dengan 1 1 per per 2. 2. Sudah selesai belum sampai di sini? Belum. Belum, karena ini baru 1 per RP. Sedangkan yang kita butuhkan adalah RP1 berarti sama dengan 2 per 1. Sama dengan 2. Sampai sini jelas? Jelas. Berarti ini rangkaiannya sudah lebih sederhana lagi, ya kan? Rangkaiannya jadi begini. Ya enggak? Oke, kira-kira yang gampang lagi yang mana yang mau kita kerjakan? R7, R8. R7, R8 dan di sini sudah ada pengganti kan tadi sudah ada RS1. Ya kan berarti kita bisa mengerjakan yang ini. Nah, karena dia paralel misalnya yang ini kita anggap RP2. Berarti di sini berarti di sini tadi ada RP1, kemudian ada R4. Berarti RP1 itu berarti 1 per RP2. Sama dengan berapa aja? 1 per RS1 tambah 1 per R7 tambah 1 per R8. Sampai sini paham ya? Oke, 1 per RS1. RS1-nya berapa tadi? 6.
Nih, 12. 12. tambah R7-nya, 3. tambah R8-nya, 6. 6. 12, 3, 6 penyebutnya. Bisa langsung dijumlahkan atau tidak? Tidak. Berarti ini harus kita samakan dulu penyebutnya. 12, 3, dan 6 kira-kira bisa dijadikan berapa ya? 12. 12. Oke. 12 tetap berarti 1. Tambah 3 supaya jadi 12 kali. 4. Berarti di sini tambah 4. yang 6 tambah 2. 2. Berarti sama dengan 7 per 12. oke. Sudah selesai belum? Belum. Ini baru 1 per RP, sedangkan RP2-nya itu sama dengan 12 per 7. Sama dengan berapa 12 bagi 7? 1, ayo sisanya 5. 5, 50, 50, 7 ya, 7, 49. 7. Oh. Sampai sini paham? Amin, paham. Oke, berarti ini kira-kira rangkaiannya sudah lebih sederhana. Rangkaiannya berarti tinggal rangkaian apa jadinya? Seri. Rangkaian seri. R1, R4, RP2. Kalau sudah rangkaian seri ya gampang tinggal dijumlahkan. Ini tadi berapa? R4, RS1, RP1, RP1, 2. 12. nah, R4-nya 6, RP2-nya 1,7. 7. Berarti ini tinggal diapakan? Tinggal dijumlahkan. 2 tambah 6 tambah 1,7 sama dengan 9,7. 9,7. Bisa? Puji Tuhan bisa. Gampang bukan? Amin, gampang. Arti karena gampang, besok kalau dikasih soal lagi sudah bisa ya. Nggak tahu. Tidak tahu. Nggak tahu loh. Yang belum mengerjakan silakan dikerjakan dengan baik. Sampai di sini ada pertanyaan atau tidak? Belum, Bu. Belum ada, Bu. Belum. Oke, kalau tidak ada, nanti Bu Asih yang bertanya mau nggak? Nggak tahu, nggak yakin. Nggak tahu, nggak yakin. Oke, sampai di sini ada pertanyaan. Ingat ya, kalau dia rangkaiannya campuran, kamu lihat dulu mana yang bisa kamu hitung sebagai penggantinya dulu. Ingat ya, rangkaian seri tidak selamanya lurus datar, bisa saja di atas bawah, yang penting tidak ada titik percabangannya. Jelas? Hambatannya tidak hanya 3, bisa lebih dari 3. Oke, kalau pada rangkaian seri yang besarnya selalu sama adalah arusnya. Kalau pada rangkaian paralel yang besarnya selalu sama adalah tegangannya. Jelas? Jelas. Kalau Bu Asih bertanya, kalau kamu disuruh praktikum menghitung besar arusnya, tanpa menghitung seperti itu, kamu bisa pakai sebuah alat. Alatnya namanya apa ya?
Apa alat yang bisa digunakan untuk menghitung kuat arus listrik? Ayo, apa nama alat yang bisa untuk menghitung kuat arus listrik? Oh, ternyata ada sekian ampere nih yang mengalir di dalam kabel ini. Apa nama alatnya? Di SD sudah ada. Apa nama alatnya? Multimeter. Ampermeter. Ya kan, nama alatnya ampermeter. Kalau untuk menghitung tegangan, nama alatnya apa? Voltmeter. Voltmeter. Kalau menghitung hambatan, alatnya apa? Menghitung arus tadi alatnya adalah ampermeter. Menghitung tegangan namanya voltmeter. Kalau ngitung hambatan apa Naleta? Avometer. Ohmmeter. Ohmmeter. Ya kan, ohmmeter. Ingat, arus listrik diukur dengan ampermeter. Kalau tegangan listrik diukur dengan voltmeter. Kemudian kalau hambatan diukur dengan ohmmeter. Ya, kalau praktikum itu ada alatnya. Nah, kalau mau dijadikan satu di dalam satu alat juga bisa. Yang namanya adalah multimeter. Ya, waktu di SD kan sudah ada apa aja namanya multimeter. Multimeter itu berarti di dalam satu alat itu ada ohmmeternya, ada voltmeternya, dan ada ampermeternya.